Bab 28. Cinta petani tampan. Siapa Pi? Teman arisan Mami bukan? Tanya Mirna dari belakang. Dia pun berdiri di samping Samsul kemudian menelisik penampilan Sadewa dan Supri sambil melayangkan tatapan jijik. Samsul menoleh sejenak. Nggak tahu siapa? Nggak jelas, katanya dengan ketus. Sadewa dan Supri tertegun sejenak mendengar ucapan Samsul kemudian sedikit gugup melihat tatapan yang diberikan Mirna saat ini. Saya temannya Rani, Om. Boleh ketemu Rani sebentar, nggak Om? Kami baru aja datang dari kampung XXX. Ucap Sadewa sekali lagi sambil melengkungkan senyuman dan berharap Samsul mau memperbolehkan dirinya bertemu Maharani. Temannya Rani. Bukan Samsul yang menanggapi, melainkan Mirnalah yang bertanya. Wanita itu memandang sinis kedua pemuda yang pakaiannya kumal, menurutnya. Oh ya ampun, sejak kapan Rani punya teman kayak gini ya? Aduh selera anakmu sekarang semakin rendah loh mas, baru 3 bulan tinggal di kampung udah temanan sama tikus-tikus, hi. Heh bu. Kalau ngomong dijaga ya, walaupun kami orang kampung, kami masih punya harga diri. Sembarangan aja kalau ngomong. Seru Supri tak terima atas penghinaan Mirna barusan. Dia dapat menebak jika wanita di hadapannya ini adalah ibu tiri Maharani sebab tempo lalu dia pernah mendengar cerita dari Maharani langsung kalau dia memiliki ibu tiri yang jahat. Mirna melototkan mata. Berani kamu sama saya ya? Serunya sambil berkacak pinggang. Sup, udah, jangan ribut, biarin aja. Sadewa langsung mengelus punggung Supri agar dapat tenang. Organ jantungnya berdetak ribuan kali lipat sekarang. Menebak jika dirinya tak dapat bertemu Maharani sekarang sebab sambutan yang diberikan penghuni rumah sangat tak baik. Melihat wajah panik Sadewa, Supri mengurungkan niatnya untuk beradu mulut dengan Mirna. Dia membuang kasar napasnya lalu memalingkan muka ke samping. Maaf bu, teman saya nggak sengaja. Saya minta maaf kalau kedatangan kami mengganggu waktu istirahat ibu dan bapak, apa boleh saya bertemu Rani? Sadewa tak pantang menyerah meski tatapan Samsul sekarang menghunus ke dalam bola matanya. Kamu siapanya Rani? Hanya teman saja. Atau lebih sampai-sampai kamu nekat datang ke sini? Tanya Samsul dingin. Sadewa menarik napas panjang. Sebenarnya saya pacarnya Rani, Om. Makanya saya mau ke sini bertemu dia sebentar. Soalnya kemarin Rani tiba-tiba pergi tanpa kasih tahu saya. Haha. Pacarnya Rani rupanya? Ya ampun, selera Rani turun bebas ya ternyata. Walaupun kamu tampan tapi kalau soal harta pasti kamu nggak punya apa-apa, ucap Mirna sambil tertawa remeh. Supri sangat geram saat mendengarkan hinaan Mirna pada Sadewa. Seandainya saja Mirna tahu kalau Sadewa memiliki tanah berhektar-hektar di kampung. Tapi dia menahan dirinya untuk tidak membalas cercaan Mirna. Dia memilih untuk mengalihkan pandangan ke arah lain agar tak melihat wajah Mirna yang membuatnya muak. Sadewa hanya melemparkan senyum tipis saja. Dia tak peduli akan penilaian Mirna sekarang. Pikirannya hanya fokus pada Maharani. Apakah wanitanya ada di dalam atau tidak? Rani udah pergi ke luar negeri, ucap Samsul kemudian dengan raut muka datar. Apa? Sadewa sangat terkejut, mendapatkan kabar tersebut. Dunianya seakan berhenti berputar sejenak. Kira-kira berapa lama Om? Tanyanya dengan mimik muka sedih. Entahlah. Sudah sekarang kalian pulang saja. Rumahku tidak diperuntukkan untuk orang seperti kalian, ucap Samsul sambil menyentuh gagang pintu. Dan menyuruh Mirna untuk masuk ke dalam. Tapi Om, boleh nggak saya minta nomor HP Rani? Sadewa menahan pintu seketika.
Pergi kalian sebelum saya panggil satpam untuk mengusir kalian, ucap Samsul lalu menarik dengan kuat gagang pintu hingga jari Sadewa terjepit di sela-sela pintu berganda tersebut. Ahak! Sadewa mengadu kesakitan kala jari telunjuknya memerah saat ini. Wong Edan. Supri mengepalkan satu tangan ke udara. Lalu mengalihkan pandangan ke arah Sadewa. Kamu nggak apa-apa Dewa? Tanyanya khawatir. Sadewa mengeleng pelan sambil meniup-niup jarinya. Tenang Sup, hanya luka kecil. Parah banget dah bapaknya Rani, sikapnya bagaikan langit dan bumi sama Rani. Sudahlah Dewa, kita ke rumahmu dulu. Aku yakin kayaknya Rani ada di dalam deh. Itu akal-akalan bapaknya aja biar kamu nggak ketemu Rani, ucap Supri sambil menepuk pelan pundak Sadewa. Helaan kasar terdengar dari hidung Sadewa. Dia merasa gelisah saat mengetahui kalau Maharani pergi ke luar negeri. Entahlah Sup, tapi hati aku sekarang nggak tenang. Seandainya saja nomor Rani aktif mungkin aku nggak akan khawatir gini. Semoga saja tebakan kamu benar, besok kita kesini lagi. Udah yuk sekarang kita ke rumah ibuku. Iya Dewa, tenang bro, tebakan aku si Rani ada di dalam. Oke besok aku temanin ya. Iya? Ayo kita pulang, kata Sadewa sambil membalikkan badan. Supri pun mengekori Sadewa dari belakang. Tunggu. Belum sampai 5 langkah, terdengar suara seseorang dari belakang. Sadewa dan Supri pun menoleh, melihat seorang pria berkumis tipis melangkah cepat, mendekati mereka. Cari Non Rani ya? Dengan napas terengah-engah Dono bertanya. Sedari tadi dia mendengar obrolan majikan dan dua pria di hadapannya ini dari bagasi mobil. Iya? Siapa ya? Sadewa menatap penuh tanda tanya. Begitu pula dengan Supri. Hehe, saya supir pribadi Non Rani alias orang kepercayaan Non Rani. Tadi saya nggak sengaja nguping pembicaraan kalian. Nggak apa-apa, memang benar ya Pak, Rani pergi ke luar negeri. Tanya Sadewa seketika. Iya benar, tapi rencananya Rabu depan kok, maaf ya, kena kibulin sama dan Samsul. Beliau protektif sama Non Rani. Sekarang Non Rani lagi keluar disuruh sama dan Samsul urus surat menyurat di sekolah sama bodyguard. Jadi Rani masih di Jakarta. Perasaan Sadewa campur aduk sekarang antara sedih akan ditinggalkan dan senang karena tambatan hatinya masih di Jakarta, jadi dia memiliki kesempatan bertemu Maharani. Dono mengangguk sambil tersenyum lebar. Pak tahu nomor HP Rani enggak? Tanya Sadew. Saya. Dono. Ucapan Dono terhenti saat suara panggilan dari dalam rumah terdengar nyaring. Waduh. Saya ke dalam dulu ya. Nomor HP kamu aja kasih saya. Nanti saya sampaikan ke Non Rani. Ucap Dono panik sambil mengulurkan tangan di hadapan Sadewa. Secepat kilat Sadewa mengambil pulpen dan menuliskan nama dan nomor handphone miliknya di telapak tangan Dono. Terima kasih Pak, ucap Sadewa setelah selesai menulis nomor. Dono mengangguk cepat lalu berlalu pergi dari hadapan Sadewa dan Supri. Tuh kan apa aku bilang Rani masih di sini? Udah bos jangan galau lagi, sekarang kita ke rumah dulu, ucap Supri kemudian. Sadewa tersenyum getir. Iya udah yuk, kita keluar dari sini. Entar kena usir pula kan, kelakarnya sejenak. Sesampainya di ambang gerbang, Sadewa mengerutkan dahi, melihat sebuah mobil melintas dengan plat nomor yang tak asing. Dia menyipitkan matanya, melihat seorang pria bertubuh kurus serta memakai kaca hitam duduk di kursi kemudi. Pria itu tengah mengemudikan mobil untuk masuk ke dalam perumahan elit ini. Jejak kemarahan tergambar jelas di bola mata Sadewa tiba-tiba saat mengenali siapa pria tersebut. Siapa Dewa? Kamu kenal?
Tanya Supri penasaran saat mengikuti arah pandangan mata Sadewa sedari tadi. Bukan siapa-siapa, ayo kita pulang. Sadewa semakin mempercepat langkah kakinya keluar dari gerbang. Bab 29. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di sebuah mobil sedan berwarna hitam. Maharani merengut kesal sebab papinya membuat dirinya seperti tahanan berjalan sejak tadi pagi. Padahal ia hendak pergi sendiri ke konter untuk memperbaiki ponselnya. Namun, papinya malah menyuruh dirinya membeli ponsel baru. Tak hanya itu, papinya juga menyuruhnya pergi ke sekolah mengurus surat menyurat pindah sekolah. Sedari tadi, Maharani berusaha bernegosiasi dengan bodyguard yang ditugaskan papinya untuk menjaganya. Dia meminta sang bodyguard untuk singgah sebentar di konter HP, mau mencatat nomor Sadewa sebab dia tak hafal nomor pujaan hatinya itu. Akan tetapi, pria berwajah lumayan tampan itu tak bisa diajak kerja sama sama sekali. Menjadikan Maharani kesal setengah mati. Gimana nih? Dewa kira-kira lagi ngapain ya? Semoga aja si Mawar kagak godain dia. Maharani hanya mampu berteriak di dalam hati kala pikiran negatif menyerangnya seketika. Rani, mau kemana lagi? Tanya sang bodyguard dari depan sambil melirik kaca spion di bagian tengah mobil. Pria itu memperhatikan gelagat Maharani dari tadi. Ke neraka? Jawab Maharani dengan ketus. Oh, ke kafe neraka jalan XXX kan? Dengan santai sang bodyguard yang umurnya lebih tua dari Sadewa berkata. Maharani melongo sejenak. Padahal tadi dia hanya asal bicara. Ternyata ada tempat yang bernama kafe neraka. Nggak jadi, kita langsung pulang saja. Ucapnya kemudian. Jadi langsung pulang. Sang bodyguard yang memiliki warna mata coklat itu menengok ke arah Maharani. Dia menatap wajah Maharani lekat-lekat. Banyak tanya ya kamu? Jadi bodyguard kok nggak sopan? Biasanya Dono manggil aku Non Rani atau apalah itu. Cerocos Maharani cepat sebab pria di hadapannya ini bersikap kurang sopan menurutnya. Maaf. Saya akan panggil Non Rani, ucap sang bodyguard sambil tersenyum lebar. Maharani memutar mata malas ke atas. Udah lihat ke depan sana. Serunya sambil menunjuk ke depan. Sebab merasa risih dengan bodyguardnya yang seakan curi-curi pandang padanya sedari tadi. Iya, maaf saya nggak bermaksud Non. Sang bodyguard memutar kepala ke depan. Setengah jam kemudian, Maharani sudah tiba di rumah. Dia langsung membanting pintu mobil sebagai tanda protesnya terhadap papinya. Papi! Panggil Maharani setengah berteriak saat melihat Samsul berdiri di depan pintu utama, menunggu kedatangannya. Iya? Kenapa? Tanya Samsul sambil melipat kedua tangan di dada. Kenapa papi giniin Rani? Bukannya papi janji sama bule, bakalan perlakukan Rani dengan baik dan adil. Seru Maharani berapi-api. Dia tak mampu lagi menahan amarah yang meledak-ledak di hatinya kini. Bukannya papi sudah berlaku adil sama kamu? Bahkan papi menyekolahkan kamu ke luar negeri, apa kamu kurang bersyukur Rani? Samsul menatap datar Maharani. Maharani mendengus. Tapi Pi, bukan begini caranya, Rani nggak suka ada bodyguard ngikutin Rani terus, ruang gerak Rani nggak bebas Pi. Rani, tujuan papi baik kok, papi mau kamu selalu selamat, papi takut musuh-musuh bisnis papi nyerang kamu. Lagi pula Bima bodyguard yang baik, dia nggak akan ngerepotin kamu, ucap Samsul. Maharani berdecak kesal. Kenapa nggak dari dulu ada bodyguardnya? Kenapa harus sekarang Pi? Rara sama Mami aja nggak ada tuh bodyguardnya. Samsul menarik panjang.
Mereka lain Rani, sudah kamu jangan banyak membantah, sekarang masuk ke dalam. Di mana Bima? Tanyanya heran karena bodyguard yang ditugaskan menjaga putrinya tak nampak batang hidungnya dan Maharani hanya bersama supir saja. Tuan, maaf saya tadi berjalan kaki dari gerbang depan. Belum sempat Maharani menjawab pertanyaan dari papinya. Bima melangkah cepat di belakang saat ini. Tanpa banyak kata Maharani melenggang masuk ke dalam, meninggalkan Bima dan Samsul tengah melemparkan pandangan. Maafkan Rani ya, Bim. Dia memang seperti itu, ucap Samsul sambil tersenyum. Setelah melihat Maharani benar-benar masuk ke dalam rumah. Tidak apa-apa, Pi. Jiwanya masih muda, jadi wajar-wajar saja, ucap Bima. Kenapa kamu bisa sampai berjalan kaki Bim? Sedari tadi Samsul keheranan mengapa Bima tak semobil dengan Maharani saat pulang. Tadi saya turun sebentar mau lihat-lihat perumahan di sini, kila Bima padahal ia dikerjai Maharani ketika di depan pintu gerbang. Maharani mengatakan ada paket yang dititipkan di pos satpam jadi dia disuruh mengambil paket tersebut. Namun, ternyata itu hanyalah akal-akalannya saja. Samsul nampak mangut-mangut sejenak. Ayo masuk, kamu pasti lapar Bim. Jangan Pi, nanti Rani curiga kalau aku ikut makan, dia kan belum tahu siapa aku. Oh ya benar, Papi baru ingat, terus sampai kapan kamu menyamar jadi bodyguard Rani? Kamu sanggup Bim? Sampai saya bosan ngitilin calon istri saya Pi, ucapnya lalu tersenyum hangat. Samsul geleng-geleng sesaat. Karena pria yang ingin ia jodohkan dengan Maharani. Secara sukarela memantau gerak-gerik putrinya sebelum ke jenjang yang lebih serius. Bima adalah salah satu anak sahabat karibnya dan menjadi pewaris tunggal. Oke deh, terserah kamu saja Bim. Yang terpenting Rani aman bersamamu. Iya Pi? Oh iya Pi? Aku rencananya bakalan ikut Rani ke New Zealand, sekaligus aku mau buka cabang perusahaanku di sana. Good, Papi ke dalam dulu ya, kalau perlu sesuatu bilang aja ke Dono. Samsul pamit hendak masuk ke dalam menemui Maharani. Iya Pi, tapi aku sore ini izin sebentar ya mau pulang ke rumah, sepertinya Mami dari tadi telepon. Oke silakan Bim, hati-hati. Bima mengangguk cepat kemudian. Di dapur. Non. Dono menepuk kuat pundak Maharani dari belakang. Maharani tersentak. Secepat kilat membalikan badan. Dono. Kamu mau buat aku mati di tempat apa? Serunya sambil melototkan mata. Hehe. Maaf Non. Habisnya Non ngelamun sih. Dono menyengir kuda. Dengkusan kesal terdengar dari hidung Maharani. Gimana aku nggak ngelamun? Aku pusing mikirin hidup aku Don. Lah kok pusing? Jangan pusing Non. Nanti cepat tua. Ark. Terserah. Udah aku mau ke atas. Maharani hendak menggerakkan kakinya. Non tunggu. Jangan pergi dulu. Dono menahan tangan Maharani seketika. Apalagi sih Don? Aku lagi mumet nih, kata Maharani menahan sabar. Non tadi ada cowok ganteng cariin Non, katanya pacar Non Rani. Hah? Pacar? Maksudnya? Tunggu sebentar. Dono mengeluarkan secarik kertas kecil yang sebelumnya sudah dia tulis saat di dalam rumah. Beruntung sekali nomor tersebut tak hilang di telapak tangannya tadi. Ini Non, namanya Dewa. Dia menyodorkan kertas kecil itu pada Maharani. Saat mendengar nama Dewa disebut, Maharani langsung menyambar kertas dari tangan Dono. Kemudian mengamati angka-angka yang tertulis di selembar kertas itu. Dewa. Astaga jadi Dewa cari aku ke Jakarta. Ya ampun so sweet banget sih.
Gimana aku nggak klepek-klepek sama kamu, Dewa? Don, terima kasih banyak ya. Sekarang aku nggak pusing lagi, bye. Rani si cantik jelita ini mau ke atas dulu. Seru Maharani tersenyum sumringah sembari menabok kuat pundak Dono. Lalu melangkah cepat meninggalkan Dono seorang diri di dapur. Astaga, Non Rani pasti belum minum obat, makanya kambuh tuh penyakitnya. Celetuk Dono seketika, menatap punggung Maharani menghilang dari penglihatannya.